あやこれ好き。リミットが。Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, warahmatullahi wabarakatuh. Episode 52 ini, aduh, kehabisan kata-kata lah. Mau heran tapi ghost game. Oke lah, langsung aja, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan upload saya berikutnya. Selamat menyaksikan Exo Digital Gate Open. Episode diawali dengan orang yang menyelidiki sebuah danau yang ada kapalnya. Pas di sana muncul kabut dan suara yang nyuruh pulang kan. Tiba-tiba ada tangan yang narik si orang ini. HP-nya jatuh ke danau setelah kapalnya difoto. Gile, HP zaman Hero tahan air ya. Sekarang sore esoknya tim Hero yang kebetulan ke Danau Sendo karena ada keperluan dan mungkin sekalian liburan juga nih. Wah, jadi karakter Sendo Aichi dari Cards Fight Vanguard tuh namanya bener-bener ambil dari daerah di Jepang ya. Danau Sendo, Prefektur Aichi gitu kan. Aduh, gila. Oke, back to topic. Si pemilik penginapan ngasih tahu soal rumor urban legend Danau Kappa ini. Yang buat penginapannya tuh jadi ramai gitu. Karena kebetulan deket dengan TKP ya. Orang hilang, CD kodamannya diambil, segala macam. Ini rumor-rumornya seperti ini. Jellymon berulah di sini lucu banget. Dan di dekat sana juga ada pabrik. Pasti konfliknya berhubungan dengan pencemaran danau ya. Udah biasa soalnya dari dulu kalau situasinya seperti ini, teman-teman. Fiksi-fiksi kayak gini, teman-teman. Gak Digimon aja sih. Banyak yang kayak gini. Jellymon, aduh, ternyata best-timer kita ngikut karena mau ziarah ke danau itu, coba. Yang ada di anime favoritnya dia, Elf Blasters, ya kan. Tapi kata Hero mending selidikin besok aja danaunya, dan ya, dia cemas jika kapalnya banyak dan berbahaya. Ruri ngambek karena nggak sabaran. Jellymon ngajak Ruri milih Yukata di sana. Digimon di sini pada gemes liatnya tuh lucu gitu. Si Ruri bandel ya, teman. Dan dia bawa si ampas Espimon dan Anggoramon ke danau itu pas malamnya nih. Yang lain kan pada sibuk nih. Si Jellymon milih Yukata, tapi pas di ruangan dia ditinggal. Hiro dan yang lain lagi mandi, ya kan, berendam gitu kan. Terus sekarang si Ruri nyinggung misi suci nan sakral Espimon untuk mencari Hiro yang asli. Woi, aduh, sabar. Ini aja awal-awal udah lemes teman-teman. Udah gak ngerti mau ngatain apaan. Aduh, capek guys. Dan akhirnya sampailah mereka di danau. Mereka mulai mencari dan petunjuknya cuma rumor tentang orang-orang yang ditarik ke danau oleh Kappa. Kemudian mereka berpencar di situ, Anggoramon ke tempat yang agak jauh, Espimon ke hutan. Apa lu ngeluh-ngeluh segala? Dan akhirnya Hiro dan yang lain tahu mereka pergi ke danau untuk mencari Kappa. Di sini Ruri akhirnya mendengar suara dan melihat kabut di danau. Ruri ditarik dan Anggoramon masih jauh, telat. Ruri pun ditarik dan Anggoramon menyelam ke danau. Hiro dan yang lain nyusul. Wah, ternyata Anggoramon kurus ya teman. Cuman bulunya aja yang bikin dia berbobot coba. Terus datang juga sekte-sektenya para Kappa ini. Sementara si Ruri dibawa ke tempat lain oleh si Gawapamon, Digimon Champion Cyborg beratribut data. Ruri mendapati kalau Kappanya adalah si Digimon ini gitu. Terus si Gawapamon ini di sini kayak batuk-batuk gitu kan. Kayaknya sakit nih teman-teman. Minum obat. Si Ruri diumpetin di tumpukan batu, sementara si Gawapamon ketemu teman-temannya menghadap bos mereka. Si Ruri ini ngintip dan nguping pembicaraan mereka. Si bosnya ini aduh galak dan kasar cowok. Bahkan dia bilang kalau rasanya nikmat makan dan cabik-cabik manusia secara mentah-mentah. Gila, ini horor cok. Gore-nya terselubung tapi astaga, aduh. Ini kan Digimon cok. Jarang banget ada yang sampai begini di animenya, dibahas sampai secara detail gitu. Cabik-cabikannya, aduh parah men. Kemudian kan Ruri dikeluarin dari persembunyian dan dibawa lagi ke air. Ternyata dibalikin, syukur ya nggak jadi diserahin. Aduh, nggak tega saya bayanginnya. Gawapamon yang ke pinggir danau ternyata emang mau nolong. Mereka pulang dan Ruri ingin menolong mereka. Sementara si
Gawapamon ini tiga-tiganya tuh makin dikasarin. Terus si bos mereka ini kalungnya retak 2 ya, tasbihnya itu. Dia kelaparan setengah mati dan saking kuatnya keinginan dia untuk makan manusia, dia langsung materialize di sana dan langsung aja paginya dia ke pinggir danau gitu. Kebetulan juga orangnya banyak di sini. Si Ruri juga baru datang sebelum festival. Festival nggak tuh? Nyebutnya nyindir banget festival coba. Dan kemudian Gawapamon bersuara di danau. Mereka udah nggak sanggup nahan bos mereka. Wah, brutal sekali bosku. Syukur Ruri akhirnya aktifin field daratan berbatu ya. Itu adalah Shoujinmon. Digimon Ultimate manusia iblis beratribut virus. Saat mereka gelut terasa percuma karena selama ada air maka Shoujinmon akan diuntungkan dan bisa menghajar musuhnya. Gamamon Warp Shinka jadi Keno Wisemon dan menghajar Shoujinmon. Ditahan dengan mudah, dibanting dengan mudah, dibikin kehabisan napas di air. Aduh, cowok, baru kemarin dia nandingin Dark Knightmon coba. Udah begini lagi. Di sini para Gawapamon meminta tolong biar bos mereka diselamatin. Keno Wisemon dipermalukan dengan Getsuga Tensho. Getsuga-san. Aduh, refleks baca subtitlenya. Tasbihnya retak, kalau pecah semua dia bakal ngamuk. Ini udah 3 biji yang retak teman-teman. Terus mereka ngaku, si Gawapamon ini ngaku kalau mereka semua termasuk Shoujinmon ini sakit akibat makan mentimun dari awal tahun. Kemudian ini ada hubungannya sama pabrik yang tadi di awal episode. Kemungkinan sih limbah pabrik mencemari mentimun di sana dan bikin mereka sakit ya. Dan Shoujinmon jadi berpikir buat makan manusia gara-gara penyakitnya ini. Terus ini kenapa limitnya masih ada anjay? Udah upgrade di G-Face juga. Cacat apa coba? Udah kayak Ultraman asli. Udahlah. Kalau lawan Mega kena limit ya mati loh. Gak ada penjelasan juga anjir. Tuh lihat, turu, coba lihat. Shoujinmon udah pecah 3 kan tasbihnya tadi udah saya bilang. Makin liar bahkan bawahannya diserang juga. Terus dari belakang ini kocak teman-teman. Ini kayak lagi cosplay Gojo Satoru yang di Jujutsu Kaisen. Rambutnya mirip pak. Ruri lari ke mereka buat menghentikan si Shoujinmon. Awas nanti kamu kena Ryuki Tenkai, kamu langsung dead loh. Kena Mugen. Oke, habis itu langsung aja Anggoramon Warp Shinka jadi Lamormon. Kayaknya gantian nih teman-teman. Si Lamormon ini dijebak dalam air tapi dia bisa membelah airnya dengan mudah. Terus pakai jurus baru, Goon Kienzan, dimana dia mengubah semua kewarasannya jadi keganasan dan membelah musuh dengan kuda pedangnya. Menebas selagi menghantam mereka menjadi serpihan secara bersamaan. Di sini kelihatan kayak memperkuat tebasan gitu sama dia bisa menghancurin senjata musuhnya. Lihat itu kedahsyatan shockwave-nya teman-teman. Kemudian seperti biasa dihentikan sebelum Lamormon kelepasan membunuh si Shoujinmon ya. Biasalah, menahan diri selalu ya teman-teman. Penutup dengan Doktiase dari Tetismon itu si Shoujinmon dan Gawapamon disembuhin dari efek limbahnya. Tasbihnya pun pulih lagi. Itu tasbih fungsinya buat bertobat dan nyegel dirinya yang mengerikan di masa lalu. Itu nyegel digicore-nya si Shoujinmon teman-teman. Lalu mereka memutuskan untuk pindah ke gunung yang jauh dari manusia. Dan benar ternyata Shoujinmon tuh baik banget loh. Dia tuh nggak mau semuanya itu terulang, makanya dia pindah ke gunung sama bawahan-bawahannya ini. Kemudian Kyoshiro Bestemer kita tuh minta tolong kenalan penelitinya buat menguji keadaan air di danau itu. Ternyata karena memang pipa limbahnya tuh retak jadi bocor. Kalau kayak Ruri masuk ke sana bentar gak masalah. Tapi kalau kayak Shoujinmon dan Gawapamon yang emang habitatnya di air ya jelas jadi sakit dong. Kasian loh liatnya teman-teman. Masalah udah selesai, pihak pabrik akan perbaiki semuanya. Tapi tentu ini membuat Hiro bertanya-tanya. Pada akhirnya dunia manusia itu bukan dunia yang tercipta untuk Digimon. Dan ini Haiku Anggoramon ngejelasin intisarinya. Mereka semua menginginkan rumah dan hidup damai, tapi sulit mencari tempat tinggal yang tepat. Wah ini ngena banget sih teman haikunya nih. Hai, review Nojikan Des. Ini bakal panjang banget. Jadi persiapkan telinga kalian ya teman-teman. Dan cemilan kalian juga. Episode kali ini tuh, jujur teman-teman. Bingung mau komentar apa, mau heran tapi ghost game coba. Oke lah. Mulai dari penempatan konflik dan referensi. Ini mengambil referensi siluman kappa yang menculik manusia di danau. Terus mengambil Shirikodama atau bola mistis yang ada di bokong manusia. Pokoknya macam-macam rumor terbentuk sampai juga di sini ternyata ujung-ujungnya yaitu kelalaian pihak pabrik yang mencemari danau. Merusak habitat si Gawapamon dan Shoujinmon serta mempengaruhi kehidupan mereka. Ini adalah sumber konflik yang bagus di mana kita jadi bisa berspekulasi kalau mungkin aja main bossnya nanti bakalan suatu entitas yang akan mempertanyakan kelayakan eksistensi manusia untuk hidup berdampingan dengan Digimon.
seperti halnya Yggdrasil yang menampakkan diri di Digimon Savers. Nah, terus ini panjang nih teman-teman. Ini poin paling fatal ya. Saya jujur aja nih, sangat-sangat menyayangkan Digivice Double V yang disandang sebagai upgrade dari Digivice V, dan di real life-nya tuh banyak fitur-fitur yang lebih advance ya kan. Kemarin udah saya jelasin di video sebelumnya. Disinggung juga teori dan ekspektasi kalau ini bakal jadi device yang lebih ampuh dan dekat dengan evolusi Mega. Ternyata masih ada limitnya coba. Jadi beneran sih kayak buat apa gitu di upgrade coba. Kayak udahlah. Penting cepet marketingnya buat VBBE sama BM Memory. Eksekusinya tuh bener-bener bapuk banget gitu menurut saya, teman-teman. Ini lumayan bikin beberapa penonton geli, beberapa kecewa segala macem. Ini udah masuknya fakta ya teman-teman. Soalnya emang banyak saya lihat seperti itu. Dan juga lihat seri sebelumnya, Digivice upgrade tuh harusnya performa membaik. Bahkan Apply Drive Duo juga ngehapus limit buat Kiwami Apply Rise gitu loh. Dimunculin juga si Xiaojinmon munculnya Digimon Ultimate yang bisa dibilang sih lumayan. Dia salah satu dari 4 Digimon yang mengambil referensi dari Journey to the West ya. Ada Gokumon, Sanzomon, sama Chohakaimon. Nantinya 4-4-nya jadi Shakamon ya teman-teman. Salah satu Digimon OP juga karena dia paling dekat dengan Yggdrasil. Memang di tasbihnya si Xiaojinmon itu menyegel Digicore-nya agar dia nggak menjadi sesuatu yang mengerikan. Tapi balancingnya di sini tuh jelas nggak nyaman teman-teman. Udah jelas Ken Wisemon sekuat apa, tapi di nerf gitu aja pakai plot Digivice Double V. Masih ada limitnya. Iya tahu itemnya udah mau rilis, tapi please lah. Aduh, kalau masih mau ada limitnya jangan buru-buru upgrade gitu loh. Kenapa coba eksekusinya bapuk begini ya? Tapi harusnya ya paling nggak minimal kalau tetap mau kayak gini ya, limitnya dijelasin gitu loh. Itu bener-bener nggak ada penjelasan kenapa masih ada limitnya coba. Kalah doang terus turu kan bisa. Nggak usah pakai limit-limitan lagi lah, sejak awal juga udah aneh gitu kalau ujung-ujungnya seperti ini. Ini kelihatan juga fokus highlight episode kali ini tuh ke Ruri yang penasaran sama danau, terus mau nolong Gawapamon dan juga dapat Warp Shinka biar cepet jadi Lamortmon. Terus ya udah beres gitu aja. Tapi tetap aja nggak nyaman ya ngeliat battle-nya di sini, mengingat power scaling Ken Wisemon sendiri kemarin kayak gimana teman. Baru aja kemarin bisa imbang sama Dark Knightmon. Validasi limit juga nggak jelas lah, pokoknya ini upgrade terbapuk lah dari semua series Digimon. Bayangin jadi Mega terus tinung-tinung ya mati lalu. Aduh, episode kali ini juga gore-nya lumayan ya walaupun terselubung. Xiaojinmon udah jelas banget secara off screen ya, makan orang dan sampai cabik-cabik segala macem udah. Dikobok-kobok pasti mayatnya. Karena tasbihnya rusak dan ngamuk. Penyebabnya gara-gara limbah. Masih masuk akal, tapi tolonglah itu upgrade-nya aduh kerasa nggak ada perubahan gitu. Dan sebelum kalian ngira saya selalu ngejek, ngejelekin, roasting, ghost game segala macamnya ya teman-teman, ya itu emang bener sih, tapi kan ada alasannya teman-teman. Dan setiap review saya selalu coba untuk naikin optimisme kita semua biar kalian juga bisa kejaga kan hype-nya, terutama buat yang udah pada males nonton gitu. Tapi sekarang ini saya bener-bener kecewa loh. Coba kalian pikir, ini udah di titik dimana series ini harusnya udah mulai serius. Lawannya makin kuat dan Digivice-nya udah upgrade. Kalian lihat series pendahulunya juga deh. Seperti yang udah saya contohin, Eggmon kayak gimana. Tapi ini malah terkesan cuma berubah warna doang. Sama fitur Warp Shinka udah beres. Gak ngejamin evolusi Mega mereka tuh bakal baik-baik aja. Limit gak jelas, gimana gak greget saya. Dan kalian juga sama pastinya yang udah spekulasi soal Digivice Double V ini ya. Tapi kalau kalian anggap episode kali ini seru, ya udah nggak masalah. Ini kan saya sendiri juga sambil mengutarakan apa yang ada di pikiran saya. Kemudian di next episode highlightnya fix best timer kita yang jadi aneh. Bakal seru nih kalau episode Kyoshiro. Biasa ya. Kalau kita dibikin kecewa, besoknya dikasih episode Kyoshiro. Awas aja kalau nanti amburadul nan bapuk kayak episode kali ini ya teman. Aduh, nggak ngerti lagi dah. Oke lah, udah cukup buat episode ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Like dan komen juga silakan banget. Hai, Rockroren, Otsukare, see you. Aduh, ghost game ya.